Nah kan ada aku follow di situ. Ya sudahlah, kena dia lah itu. Ya wes, kita mulai ya record ya. Learning belum dari learningnya. Masih error and learningnya Ayas. Ayo bismillah buka lah. Nah diam kalian tuh, aku nak buka ininya. Siapa lagi nih admit terus? Recording in progress. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik ya, sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah untuk memulai diskusi kita pada siang pada sore hari ini ya. Sebelum kita mulai, untuk penyampaian materi itu tuh dia akan disampaikan oleh Muhammad Al-Redo. Dan sekarang tuh yang hadir Eka Sapitri, Putri Wulandari, Putriani Wulandari, Sucia Zepa, Ida Royani, Dian Pratama, Andini Novita. Baik, ya, sebelum kita mulai, apakah saudara Alredo dan yang lainnya sudah siap? Insya Allah siap. Ya, insyaallah siap ya. Baik, untuk penyampaian materi silakan Muhammad Alredo. Terima kasih kepada pemandu Dion. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Rido sebagai pemateri di diskusi pada sore hari ini. Saya akan sedikit menyampaikan tentang konsep dasar terapi forgiveness. Forgiveness terapi dapat diartikan juga sebagai terapi pengampunan. Pengampunan terhadap pihak-pihak yang diduga pernah berbuat kesalahan terhadap diri klien, baik itu berupa depresi bagi diri klien, dan merupakan salah satu teknik dengan kasus depresi yang tidak jelas penyebabnya. Filosofi dari metode ini sangat luar biasa, yaitu memandang bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang seharusnya bersih dan baik, tidak menyimpan dan kebencian orang lain. Orang membenci atau dendam kepada seseorang, maka pikiran bawah sadar akan bereaksi dan menimbulkan berbagai simptom, misalnya depresi. Secara sederhana dapat dipahami bahwa simptom ini justru merupakan alarm bahwa ada ketidakselarasan dalam diri yang bersangkutan. Jika akan menghadapi klien dengan kasus depresi yang tidak terapi dapat menjadi semacam sistem prosedur yang harus dijalankan di awal, di mana setelah terapi ini dilakukan maka berbagai hal dapat terjadi, antara lain berubah menjadi lebih jelas. Forgiveness terapi dikembangkan dari teknik Gestalt, dan saat ini terdapat berbagai variasi, mulai dari forgiveness terapi secara personal maupun secara umum. Juga klien melakukannya secara teatrikal dan bersuara jelas atau cukup dalam hati. Semuanya dapat dipergunakan sesuai dengan forgiveness terapi juga dikembangkan tidak memberikan pengampunan kepada orang lain, melainkan juga meminta maaf kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Maksud dan tujuan dari forgiveness terapi antara lain: satu, memaafkan kepentingan memaafkan diri sendiri. Dua, memaafkan hanya dilakukan secara batin, tidak perlu diberitahukan. Tiga, memaafkan bukan berarti menyukai pihak yang pernah berbuat salah. Empat, sebagai terapi pengampunan terhadap pihak-pihak yang mungkin pernah berbuat kesalahan sehingga menyebabkan depresi terhadap klien.
Filosofi dari metode ini sangat luar biasa, yaitu memandang bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang seharusnya bersih dan baik, tidak menyimpan dendam serta kebencian terhadap orang lain. Jika saya menghadapi klien dengan kasus depresi yang tidak jelas, maka forgiveness therapy menjadi semacam sistem prosedur yang harus dijalankan, di mana setelah ini dilakukan, maka ada beberapa hal yang dapat terjadi. Di antaranya, kasusnya klien tersebut terharu atau menangis. Forgiveness therapy juga dikembangkan dari teknik Gestalt. Hingga saat ini terdapat berbagai macam variasi, mulai dari forgiveness therapy secara personal hingga secara umum, ataupun secara teatrikal dan bersuara jelas. Semuanya dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Forgiveness therapy juga dikembangkan tidak hanya memberikan pengampunan, melainkan juga memberikan pada orang lain serta pada diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke pemandu, Dion. Baik, terima kasih moderator. Moderator, teman pemateri. Baik, ada yang menambahkan? Silakan. Saya moderator. Silakan. Baik, kepada saudara Eka Sofitri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Syafitri. Jadi dari materi kita kan kita membahas 3 pembahasan. Yang pertama tuh konsep dasar, kemudian unsur-unsur yang berupa tujuan, munculnya gangguan dan peran terapis, serta teknik dan prosedur terapis. Tapi tadi dari saudari Alredo hanya menjelaskan konsep. Jadi kalau menurut saya, secara sederhananya yang dapat saya simpulkan, forgiveness merupakan sikap seseorang yang telah disakiti untuk tidak melakukan perbuatan balas dendam terhadap pelaku. Tidak adanya keinginan untuk menjauhi pelaku, bahkan sebaliknya adanya keinginan untuk berdamai dan berbuat baik terhadap pelaku, walaupun pelaku telah melakukan perlakuan yang menyakitkan. Kemudian unsur-unsur yang pertama, munculnya gangguan. Munculnya gangguan pada forgiveness therapy ini yaitu ditandai dengan terdapat energi negatif atau emosi negatif pada diri klien yang meliputi dendam, benci, marah, bahkan depresi serta cemas. Munculnya permasalahan ini dipengaruhi oleh penilaian korban terhadap pelaku dan kejadian serta keparahan kejadian tersebut. Kemudian peran terapis. Dalam forgiveness terapi, peran terapis atau konselor atau bahkan guru BK yaitu membimbing dan mengatur jalannya terapi ini dari awal hingga akhir. Terapis atau konselor juga berperan menyampaikan dan memaparkan materi mengenai forgiveness dan memberi pemahaman sesuai tentang pemaafan. Kemudian tujuan terapi. Forgiveness terapi merupakan terapi yang bertujuan melepaskan, membuang emosi dan perasaan negatif melalui atau berdasarkan kerelaan dan keikhlasan dari hati. Kemudian kita memasuki teknik dan juga prosedur. Pada teknik, ada 2 teknik terapi pemaafan, yaitu yang pertama, yakni audio terapi pemaafan, yang bisa digunakan dalam memandu peserta didik melakukan terapi mandiri di rumah. Nah, yang kedua, ada teknik diagram kehidupan, yang bisa dilakukan dengan metode bimbingan klasik atau bimbingan kelompok. Kemudian prosedur. Jadi menurut Lewis, healing the forbidden desert dalam Latifah dan Fatur Rahman membagi 4 tahap prosedur pemberian maaf. Yang pertama yaitu membalut sakit hati dengan berusaha merendahkan dan memadamkan kebencian dengan membalut sakit hati.
Kemudian yang kedua, meredakan kebencian. Dengan berusaha memahami alasan orang lain menyakiti atau introspeksi sehingga dapat menerima perlakuan menyakitkan, maka akan berkurang atau hilanglah kebencian itu. Yang ketiga, kemudian upaya penyembuhan diri sendiri. Dengan jalan melepaskan kesalahan orang lain dari ingatan akan membantu kita dalam upaya penyembuhan diri sendiri. Nah, yang keempat yaitu berjalan bersama. Dengan tulus, pihak yang menyakiti menyatakan pada pihak yang disakiti bahwa tidak akan menyakitinya lagi dan berjanji akan berjalan ke depannya bersama. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, moderator. Baik, terima kasih. Pertama, fase pengambilan keputusan atau disebut decision phase. Yang kedua, fase pembukaan atau account recovery phase. Yang ketiga, fase tindakan atau action phase. Pada fase yang pertama, yaitu pengambilan keputusan, adalah konselor atau guru BK memberikan dan memaparkan materi yang sesuai dengan teknik pemaafan dan mengingatkan kembali kejadian masa lalu yang masih diingat. Pada fase yang kedua, yaitu fase pembukaan, peserta didik akan membuat sebuah lifeline atau garis kehidupan di masa lalu hingga masa kini dengan menuliskan kejadian-kejadian yang masih dia ingat dari pengalaman yang menyenangkan maupun menyedihkan atau mengukirkan. Pada tahap ini, peserta didik akan mengalami dan merasakan luka yang dirasakan saat terjadi peristiwa tersebut. Dan fase yang ketiga, yaitu fase tindakan atau disebut action phase, adalah setelah membuat diagram tersebut, peserta didik dengan dibimbing oleh guru BK atau konselor atau terapis untuk menceritakan diagramnya sebagai pelaksanaan tahap action phase atau passion pelepasan para negatif. Kegiatan ini dengan membagi peserta didik menjadi kelompok kecil. Demikianlah tambahan saya, usahakan saya dari materi yang disampaikan oleh saudari Eka tentang teknik terapi. Saya ucapkan terima kasih. Balik ke moderator. Gimana? Ada yang ingin menambahkan atau masukan? Kalau tidak ada, kita tutup karena waktunya sedikit lagi.